Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Hendang yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi presentasi bela negara, yakni mengenai kebijakan bela negara dalam upaya pertahanan negara. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, kami Lupati Jari Parus dengan NPM AIR 188, Yulisia Aulia Brinasti dengan NPM AIR 067, Zahra Aulia Ramadhani dengan NPM AIR 299, Aisyah Farafi Sautul Janah dengan NPM AIR 189, dan Muhammad Aksa Nabil Basalamah dengan NPM AIR 393. Latar belakang masalah. Saat ini, pertahanan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena ancaman yang tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari ancaman non-militer, seperti serangan cyber, ideologi, informasi, dan gangguan ekonomi. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa ancaman modern bersifat militer, non-militer, dan hibrida, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa, bukan hanya dari TNI saja. Dalam menghadapi kondisi tersebut, peran warga negara menjadi sangat penting karena dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha bela negara. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, maupun kontribusi sesuai profesi masing-masing. Bela negara dan pertahanan negara saling terkait karena bela negara merupakan landasan moral dan partisipatif yang memperkuat sistem pertahanan semesta. Lemhanas menyebut bela negara sebagai roh pertahanan, sebab tanpa kesadaran dan keterlibatan warga, kekuatan pertahanan nasional tidak akan mampu menghadapi ancaman multidimensi. Selanjutnya, mengenai dasar hukum dan kerangka normatif bela negara. Yang pertama, landasan konstitusional. Bela negara memiliki dasar konstitusional dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Konstitusi juga menetapkan bahwa pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh TNI serta didukung seluruh warga secara menyeluruh. Yang kedua, Undang-Undang Utama. Bela negara diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Undang-undang ini juga menjelaskan bentuknya seperti pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, dan pengabdian sesuai profesi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN mengatur pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk memperkuat pertahanan negara. Yang ketiga, kerangka normatif, nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara mencakup cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, dan kemampuan awal bela negara. Nilai ini bersifat moral dan sosial, bertujuan membentuk warga yang peduli, disiplin, siap berkontribusi menjaga kedaulatan sesuai peran masing-masing. Prinsip sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sishankamrata. Sishankamrata adalah konsep pertahanan Indonesia yang melibatkan seluruh rakyat, seluruh sumber daya, dan seluruh wilayah dalam usaha mempertahankan negara. TNI menjadi kekuatan utama, sementara masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor menjadi pendukung. Tujuannya adalah agar pertahanan negara kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer. Oke, selanjutnya adalah permasalahan strategis dan kebutuhan penguatan bela negara. Di sini terbagi menjadi dua aspek, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk ancaman militer sendiri, contohnya seperti invasi dari negara lain, blokade, terorisme, serangan cyber, pemberontakan bersenjata, sabotase, senjata pemusnah massal seperti nuklir, kimia, dan biologi. Lalu untuk ancaman non-militer, contohnya itu seperti propaganda yang merusak nilai kebangsaan, manipulasi informasi dan berita palsu atau hoax, ketergantungan impor yang berlebihan, konflik antar kelompok sosial dan etnis, kejahatan digital seperti penipuan online,
Lalu terorisme dan sabotase non-militer, dan yang terakhir eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali. Lalu yang selanjutnya adalah kelemahan dalam pelaksanaan bela negara. Yang pertama adalah rendahnya literasi kebangsaan. Banyak masyarakat belum memahami nilai-nilai kebangsaan, dan informasi tentang bela negara kurang menarik atau sulit dipahami. Yang kedua, sikap apatis dari masyarakat terhadap isu kenegaraan. Masih banyak yang tidak peduli pada persoalan negara atau masyarakat karena menganggap nilai-nilai bela negara tidak penting atau tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurangnya rasa nasionalisme. Globalisasi dapat membuat identitas lokal mudah tergeser, lalu rasa bangga sebagai warga negara mulai berkurang. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Masyarakat mudah terpengaruh hoaks, propaganda, dan disinformasi karena tidak menyaring informasi yang masuk dan kurangnya research. Yang kedua, kurangnya kemampuan memilah informasi atau literasi digitalnya masih rendah. Yang kelima, keteladanan yang lemah dari tokoh atau pemimpin. Banyak dan tingginya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan saat ini membuat masyarakat kehilangan role model mereka. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan tentang peran kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, landasan utama bela negara. Kebijakan bela negara diarahkan untuk membangun warga negara yang sadar, terlatih, dan siap berkontribusi dalam pertahanan. Landasan ini berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Yang kedua, peran Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan bertanggung jawab merancang program bela negara, menyusun kurikulum dan materi pelatihan, serta membina kader bela negara di seluruh daerah. Kementerian Pertahanan juga mengkoordinasikan kementerian dan lembaga lain agar pelaksanaan kebijakan berjalan terarah dan konsisten secara nasional. Yang ketiga, peran kementerian atau lembaga lain. Setiap kementerian menjalankan bela negara sesuai bidangnya. Kemendikbud menguatkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi. Kemendagri melakukan pembinaan masyarakat melalui pemerintah daerah. Kemudian ASN menerapkan bela negara melalui profesionalitas, etika kerja, dan kualitas pelayanan publik. Bagian ini menunjukkan siapa saja aktor yang berperan dan bagaimana koordinasi antar instansi dilakukan dalam memastikan sebuah kebijakan bisa berjalan efektif. Setelah itu, kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu bentuk dan instrumen kebijakan yang diambil pemerintah. Pada bagian ini, ada 4 program utama yang menunjukkan bagaimana kebijakan pertahanan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Yang pertama, program bela negara. Program ini dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan bersama Kemendikbud melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan kurikulum bela negara di sekolah dan kampus, pelatihan karakter dan kedisiplinan, pembinaan kader bela negara di daerah, serta sosialisasi nilai kebangsaan kepada masyarakat. Program ini bertujuan membangun karakter kebangsaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kedaulatan negara. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu penguatan ketahanan nasional. Kementerian Pertahanan bersama TNI, Kemendagri, BNPB, dan BNPT melaksanakan program untuk memperkuat stabilitas dan kesiapsiagaan bangsa melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana, edukasi budaya pertahanan, simulasi keamanan daerah, serta pembangunan sistem peringatan dini. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bangsa merespons berbagai bentuk ancaman dan menjaga keamanan nasional. Poin ketiga yaitu strategi pertahanan digital. Kebijakan ini dijalankan oleh Kementerian Pertahanan, BSSN, dan Kominfo dengan mengembangkan kegiatan seperti pembangunan sistem keamanan cyber nasional, pelatihan literasi digital, monitoring dan analisis serangan cyber, penguatan perlindungan infrastruktur digital vital, serta kampanye publik untuk menangkal hoaks dan disinformasi. Seluruh upaya ini dirancang agar ruang digital Indonesia tetap aman dan terlindungi. Terakhir, komponen cadangan atau Komcat. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui kegiatan rekrutmen warga sipil, seleksi administrasi dan kesehatan, pelatihan dasar militer, serta penetapan peserta sebagai komponen cadangan yang siap dikerahkan saat dibutuhkan.
Program ini bertujuan memperkuat pertahanan negara melalui partisipasi masyarakat secara terstruktur. Setelah kita memahami definisi dari kebijakan yang dipaparkan di slide yang sebelumnya, sekarang kita masuk untuk menganalisis lebih jauh mengenai efektivitas dari kebijakan tersebut. 1. Program bela negara. Kalau kita lihat program bela negara, ada 3 capaian utama yang cukup jelas. Pertama, penerapan kurikulum bela negara di kampus. Lewat kegiatan outbound dan tugas mata kuliah, mahasiswa tidak hanya hadir, tapi dipaksa untuk aktif bekerja sama. Hal ini penting karena secara tidak langsung, mereka yang tadinya berusaha untuk mengejar nilai, akhirnya perlahan menjadi orang yang lebih terbuka dengan temannya, karena mereka menginginkan kesamaan tujuan, yaitu mendapatkan nilai yang sama. Ini pun akhirnya membuat mereka bekerja sama untuk mencapai nilai yang maksimal. Kedua, sosialisasi nilai kebangsaan. Di sini terjadi perubahan cara pandang masyarakat. Kalau dulu bela negara dianggap hanya tugas aparat, sekarang mulai muncul kesadaran bahwa tindakan-tindakan kecil seperti menaati aturan dan menjaga kerukunan juga merupakan bagian dari bela negara. Ketiga, pembinaan kader bela negara. Pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat pelatihan fisik, tetapi juga mencakup kepemimpinan, HAM, sampai dengan keamanan cyber. Artinya, program ini membentuk karakter, pengetahuan, dan kesiapan peserta secara lebih menyeluruh. Di sisi lain, pemerintah juga membantu pertahanan di ruang digital. Langkah pertama adalah pemblokiran konten radikal. Patroli cyber mengidentifikasi dan memutus akses situs maupun akun yang menyebarkan propaganda ekstrim. Dampaknya mulai terasa dan perlahan juga telah memberikan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ruang gerak dari para provokator tersebut semakin menyempit dan masyarakat kini lebih terlindungi dari paparan berbahaya. Langkah kedua, pembentukan Duta Damai BNPT. Pemerintah melibatkan anak-anak muda untuk membuat konten positif, meme, video, atau artikel yang bisa menandingi narasi radikal. Pendekatan ini efektif karena bahasa yang digunakan lebih dekat dengan audiens digital sekarang, yakni anak-anak muda. Lalu ada komponen cadangan atau Komcat. Program ini memberikan ruang bagi warga sipil untuk terlibat langsung dalam pertahanan negara melalui pelatihan dasar militer, pembentukan kedisiplinan, dan kemampuan menghadapi keadaan darurat. Sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam bela negara hanya sebatas edukasi atau sosialisasi. Dengan adanya Komcat, keterlibatan itu menjadi lebih konkret, lebih operasional, dan benar-benar bisa dimobilisasi saat negara membutuhkan. Hal ini membuat pertahanan kita jauh lebih inklusif dan siap menghadapi ancaman. Untuk slide berikutnya ada rekomendasi penguatan kebijakan bela negara. Di sini ada 2 poin. Yang pertama poin pertama adalah implementasi kebijakan bela negara, yaitu ada integrasi dalam kurikulum yang masih belum optimal. Nah, ini disebabkan karena materi bela negara yang sering disisipkan secara parsial, seperti PKN, pengenalan kehidupan kampus, tanpa kerangka kompetensi yang jelas sehingga dampak jangka panjangnya masih rendah. Yang kedua, ada pemahaman bela negara yang sempit sehingga rentan disusupi ideologi radikal. Nah, ini disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang hanya memahami bela negara dari sisi seremonial atau militeristik. Sementara pemahaman tentang ideologi Pancasila, toleransi, keberagaman, dan moderasi sering dilewatkan. Yang poin kedua ada celah atau peluang penguatan. Di sini yang pertama ada pemahaman mahasiswa bersifat teoritis dan tidak membentuk sebagai karakter. Nah, artinya sebagai mahasiswa hanya memahami materi secara konsep atau teori tanpa menerapkannya dalam sikap, perilaku, ataupun kehidupan yang nyata. Akibatnya, pendidikan tidak membentuk kepribadian, nilai, dan karakter yang positif seperti tanggung jawab, toleransi, dan nasionalisme. Yang kedua,
dapat dimanfaatkan oleh narasi radikalisme melalui isu agama dan anti pemerintah. Bisa diartikan lemahnya pemahaman karakter dan nilai kebangsaan membuat mahasiswa rentan dipengaruhi oleh paham radikal yang menggunakan isu agama atau kebencian terhadap pemerintah untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk slide berikutnya ada rekomendasi penguatan kebijakan bela negara. Di sini ada 2 poin, yaitu yang poin pertama adalah integrasi bela negara di kurikulum yang masih parsial dan tidak sistematis. Untuk rekomendasinya, yang pertama ada menyusun kurikulum bela negara yang berbasis kompetensi. Yang kedua, mengembangkan modul bela negara secara interaktif dan kontekstual. Yang terakhir, ada diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata seperti aksi sosial, kebangsaan, maupun pengabdian masyarakat. Untuk poin kedua, di sini ada pemahaman bela negara yang masih sempit dan rentan disusupi ideologi radikal. Untuk poin rekomendasinya di sini ada 3. Yang pertama ada membangun pemahaman yang berbasis pada Pancasila. Yang kedua, mahasiswa diberikan bekal kemampuan dalam menyaring informasi dan propaganda radikalisme di media sosial maupun di kampus. Yang terakhir, penguatan peran organisasi mahasiswa dan UKM seperti BEM, UKM, dan lain-lain melalui seperti pengadaan diskusi, gelar budaya, bimbingan rohani, maupun penyebaran konten edukatif. Kesimpulan, secara keseluruhan, bela negara menjadi elemen penting dalam menghadapi ancaman pertahanan yang semakin kompleks. Kerangka hukum dan nilai-nilai dasarnya telah jelas, dan pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, mulai dari pendidikan, sosialisasi, pembinaan kader, hingga penguatan pertahanan digital. Berbagai capaian seperti meningkatnya partisipasi masyarakat, perubahan cara pandang bahwa bela negara adalah tanggung jawab bersama, serta langkah konkret seperti pemblokiran konten radikal, Duta Damai BNPT, dan Komcat menunjukkan bahwa program ini memberi dampak nyata. Dengan tantangan seperti rendahnya literasi dan apatisme yang masih perlu dibenahi, penguatan bela negara tetap menjadi tugas bersama agar pertahanan Indonesia semakin adaptif, inklusif, dan siap menghadapi ancaman masa kini. Sekian pemaparan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah menyimak pemaparan dari kami. Kami berharap pemaparan mengenai bela negara dan juga analisis dari kebijakan dapat sama-sama kami ikuti, kami implementasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.